Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Kita beralih ke informasi selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, 10 September 2020. Penambahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Saat ini saudara, para tenaga kesehatan mulai dirundung kekhawatiran. Alat pelindung diri untuk mereka bekerja semakin langka di pasaran. Siapa tersangkanya? Kita semua. Antrian warga yang hendak mengisi tabung oksigen tampak mengular di sebuah depot di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pemandangan seperti ini lazim terlihat sejak 5 hari terakhir. Saat ini negara kita Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Indonesia pada awal Maret tahun 2020. Dari awal ditemukan hingga saat ini terus mengalami peningkatan. Banyak sektor yang terdampak dengan adanya pandemi ini. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Mari kita bersama-sama mentaati protokol kesehatan agar pandemi cepat berlalu. Kasus korupsi seperti tidak henti-hentinya menghiasi jagat berita di negeri ini. Bahkan di masa pandemi seperti sekarang, ada saja oknum-oknum yang berusaha memperkaya dirinya sendiri. Apakah mereka tidak tahu betapa besarnya beban penderitaan rakyat? Harapan mereka menyambung hidup dari sebuah paket sembako atau dana bantuan pun masih saja kalian curangi. Ayolah, sampai kapan kita mau terus seperti ini? Janganlah selalu mencari jalan pintas, bahkan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekayaan. Pembatasan di masa pandemi tidak menyurutkan tren peredaran narkoba. Sebaliknya, peredaran narkoba di masa pandemi mengalami peningkatan. Diduga meningkatnya karena lantaran banyak orang menganggur dan stres sehingga menjadikan narkoba sebagai pelarian. Perang terhadap narkoba tidak hanya identik dengan menangkap bandar narkoba, tapi juga kegiatan lain seperti edukasi mengenai bahaya narkoba. Oleh karena itu, marilah kita jauhi narkoba, berantas narkoba, agar terwujud Indonesia tanpa narkoba. Banyak yang mengutuk terhadap pandemi COVID, namun tidak sedikit mereka yang melihat sisi positif. Tuntutan adaptasi pendidikan menjadi suatu keniscayaan. Guru menjadi tanggap terhadap perubahan. Melalui pembelajaran jarak jauh yang terbatas, tabiat antara si rajin dan si pemalas menjadi kian kontras. Teori yang selama ini menjadi hanya bahan hafalan berubah menjadi suatu eksplorasi lingkungan. Belajar menjadi tak terpaku pada kelas. Pembelajaran menjadi proses tanpa batas. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan bangsa. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin dapat bertahan. Penerapan pelaksanaan kegiatan masyarakat atau PPKM bisa terlaksana jika ada kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Di beberapa daerah menerapkan pembatasan jumlah kendaraan, membuat banyak orang menerapkan gaya hidup baru, termasuk menggunakan sepeda sebagai alat transportasi dan berdampak positif bagi lingkungan, seperti berkurangnya polutan dan kualitas udara yang baik. Semoga pandemi COVID-19 memberikan lingkungan yang lebih baik. Indonesia tanah air beta pusaka
Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Mari kita erat persatuan demi keutuhan NKRI. Bangkitlah Indonesia, jayalah negeri.